Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan belajar menggunakan Jamovi untuk analisis regresi. Nah, ini contoh datanya ya. Ada 3 variabel: kepuasan, kualitas layanan, kemudian loyalitas. Jadi teorinya begini, apakah loyalitas itu dipengaruhi oleh kepuasan dan kualitas layanan, seperti itu. Tapi ini memang datanya cuma data hipotesis ya, bukan data sebenarnya. Datanya ini ada 39 responden, 39 responden. Ada 39 responden. Nah, kita lihat dulu apakah ini bel-belnya udah tipenya ada betul. Nah, ini nominal betul, kemudian kepuasan continuous decimal betul, kualitas continuous decimal oke, jadi sudah betul semua. Kemudian tinggal kita analisis. Jadi 3 variabel ini maka sebagai dependennya itu adalah loyalitas, kemudian kualitas dan kepuasan itu independen. Ya, jadi kita mulai regresi, kemudian linear. Nah, tampilannya seperti ini. Ini ada dependen, covariat, dan faktor. Covariat maupun faktor ini independen sepertinya, independen, hanya tipenya berbeda. Kalau faktor ini independen yang tipenya nominal atau ordinal, ya. Covariat itu yang independen tipenya rasio. Nah, dependennya harus rasio ya, yang regresi linear. Ini kita masukkan loyalitas sebagai dependen, lainnya covariat. Nah, covariat. Nah, ini kita langsung baca ya. Nilai R square-nya 0,356. Karena ini hanya 2 variabel, maka ini R square-nya hanya muncul. Enggak. Kemudian nanti aja kita baca ya. Kemudian model builder. Nah, model builder ini fungsinya untuk regresi yang kita lakukan itu regresi yang, jadi kalau semuanya langsung masuk gitu namanya full model ya. Kalau yang ini biasanya stepwise ya, regresi bertahap. Nah, ini fungsinya juga untuk melihat apakah modelnya bagus gitu. Jadi ketika variabel satu dimasukkan, itu bagusan mana kalau variabel yang lain dimasukkan lagi. Jadi misalnya begitu. Kita contohkan aja lah. Nah, ini kepuasan. Kemudian kualitasnya saya masukkan ke sini. Nah, ini ini keluar dulu ya. Nah, ini tambah add block. Nah, ini tambah add block ini, baru ini masukkan ke sini. Nah, main efek seperti ini. Hingga di sebelah kanan langsung muncul model 1, model 2. Ini contohnya ini model 1. Yang model 1 ini. Model 1 berarti dependennya loyalitas, independennya hanya kepuasan. Model 2 berarti dependennya loyalitas, independennya kepuasan dan kualitas layanan. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa lihat bagusan mana model 1 dengan model 2. Referen nggak usah. Assumption check nih sekalian aja ya, sekalian aja kolinialitas, normalitas, bagi plot residual plot, dan nggak usah. Kemudian model fit-nya ini untuk melihat modelnya ya, adjusted R square, AIJ, BIJ, RMSE, F-test. Kemudian model koefisien ini standar estimate ini perlu. Standar estimate itu kalau kita pengen lihat antara
kepuasan dan kualitas ini paling berpengaruh yang mana? Lebih berpengaruh yang mana antara kepuasan dan kualitas? Itu kita bisa lihat yang standar estimate, bukan yang estimate sini. Kalau yang estimate ini nilainya belum standar, satuannya berbeda. Nah, kalau yang standar estimate ini satuannya sama. Itu yang lain tidak perlu. Ya, sementara ini dulu. Nah, kita tinggal baca. Ya, kalau bacanya ya kurang lebih sama dengan regresi linear yang biasa. Nah, hanya bedanya misalnya di sini ya. Kalau regresi yang satu variabel independen kan hanya muncul R sama R square sama adjusted R square ya kan. Ya. Nah, ini muncul dua. Antara model 1 dan model 2. Itu bagusan mana? Kita bisa lihat nilai R atau R square atau adjusted R square atau nilai AIC, AKIK information kriteria atau BIC bias information kriteria atau RMSE ya, root mean square error. Jadi bisa lihat ini semua. Ya, kalau R model yang bagus yang nilainya lebih gede. R square juga nilainya paling gede. Adjusted R square nilainya paling gede. Tapi kalau AIC, BIC, RMSE ini dicari yang paling kecil, yang lebih kecil. Makin kecil makin bagus. Ini contohnya ini. Model 1 ya, model 1 berarti hanya independennya hanya kepuasan, itu R-nya 0,52. R square-nya 0,24. Kalau kita lihat dibandingkan model 2, independennya kepuasan dan loyalitas, kepuasan dan kualitas itu R-nya naik kan dari 0,52 menjadi 0,597. Jadi lebih bagus model 2 ya kan. Nah, walaupun kecil, nah, tambahannya kecil. Tambahannya kecil. R square-nya juga lebih bagus yang model 2. Walaupun lagi-lagi kecil, lebih kecil lah. Nah, AIC-nya model 1 124, model 2 121. Demikian juga BIC, RMSE. Lebih kecil model kedua. Ini menunjukkan bahwa model kedua ini lebih bagus dibanding model pertama. Kita lihat juga di sini di nilai overall model fit ini di F-test ya, P value-nya 0,01. Kalau P value-nya 0,01 modelnya sudah bagus, model fit ya. Modelnya sudah bagus ya, dengan P value-nya di bawah 5%. Model kedua juga bagus ya, bagus ini karena P value-nya juga di bawah 5%. Itu ya. Jadi model fit measure ini ada di sini semua. Jadi kita bisa menyimpulkan model 1 dan model 2 itu lebih bagus model 2. Antara hanya satu variabel dengan dua variabel independen, itu lebih bagus dua variabel independen. Itu maknanya. Dengan melihat semua komponen-komponen yang ada di sini. Kemudian bisa lihat juga di bagian ini model comparison ini. Ini model comparison. Ini model 1 ke 2, ini delta R square-nya, perubahan R square itu 0,0821. Berubah ya. Berubah, cuman kecil, Tapi ternyata ini masih signifikan. Nah, masih signifikan. 0,039. Artinya di bawah 5%. Berarti modelnya masih bagus, model masih fit ya. Terbukti dari sini kan. Nah, masih. Jadi ini sama antara bagian model fit measure dan model comparison ini fungsi bacaannya sama. Kemudian bagian bawahnya model specific result ya. Kalau ini kayak ganti model 1, nah ini kan hanya kepuasan ya kan, nilai ininya kepuasan signifikan ya, masih bagus. Kemudian kita ganti model 2 yang model yang komplit ya. Berarti ini interceptnya konstantanya 4,46 signifikan ya, kepuasan 0,58 signifikan juga, kualitas minus 0,277 tapi signifikan ya kan. Nah ini masih signifikan ya, ini yang digunakan untuk membuat model. Berarti
berarti loyalitas sama dengan 4,462 ditambah 0,580 kepuasan dikurangi 0,277 kualitas plus error. Nah, itu jadi modelnya. Kalau ditanya standar estimasi ini untuk apa? Ini untuk melihat lebih kuat mana antara kepuasan dan kualitas terhadap loyalitas. Nah, kita lihat ini di sini. Nah, kepuasan nilainya 0,58, lebih gede dibanding nilai kualitas. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa kepuasan lebih berpengaruh terhadap loyalitas dibanding kualitas. Nah, itu ya. Kemudian, nah ini asumsinya, asumsi ceknya. Kalau ini uji normalitas ya. Sapiro-Wijk, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling ini sama-sama uji normalitas. Semuanya menunjukkan hal yang sama, semua tidak signifikan, berarti bahwa residual data itu normal atau mendekati normal. Kemudian uji heteroskedasitasnya juga kita lihat Volkswagen 0,06, Golfit 0,0, semuanya heteroskedasitasnya di bawah 5%. Ini signifikan. Berarti apa? Berarti terjadi heteroskedasitas. Nah, kita kalau ragu-ragu kita bisa lihat nanti di plot di bawahnya. Termasuk normalitas kita bisa lihat plot di bawahnya. Apa betul terjadi hetero, apa betul normal? Nah, kita bisa lihat. Nah, jadi kesimpulannya ini terjadi heteroskedasitas karena ini signifikan ya. Yang diharapkan ini tidak signifikan, sama seperti normalitas. Kemudian koliniaritas statistik ini untuk menunjukkan multikoliniaritas, korelasi yang kuat antar variabel independen. Bisa untuk melihat multiko ini bisa menggunakan VIF dan toleransi atau menggunakan uji korelasi biasa. Kalau pakai uji korelasi standarnya korelasi antar independen harus di bawah 0,8. Kalau di atas 0,8 0,7 berarti termasuk kuat terjadi multiko gitu. Nah, kalau menggunakan VIF dan toleran ini nilainya VIF di angka 1 ya. Kecil ini biasanya kalau nilai VIF besar biasanya yang jadi pedoman ada beberapa buku yang mengatakan 10, ada beberapa buku yang mengatakan 5. Jadi memang tidak ada yang pasti gitu ya. Nah, ini makanya kita bisa cek dengan menggunakan pendekatan lain kalau ragu-ragu. Nah, ini kalau lihat angkanya kecil di sini ini tidak terjadi multikolonialitas nih, angka 1 ini. Kemudian toleran ini juga 0,9 ya. Ini juga kecil tapi tidak 1. Kalau di atas 1 biasanya terjadi multiko gitu ya. Nah, lagi-lagi ini tidak ada detail yang jelas ya. Makanya kadang-kadang pedomannya suka berbeda-beda antar buku gitu ya. Oke, jadi ini aplikasi kesimpulan saya ini tidak terjadi multikolonialitas. Nanti bisa kita cek lagi dengan pedoman yang lain. Nah, kemudian di bawahnya ini plot ya. Gigi plot itu untuk melihat normalitas ya. Ini kalau gambarnya ini ada titik-titik ini menunjukkan datanya ini menyebar di sepanjang diagonal, maka kesimpulannya datanya normal. Jadi sama ya, menggunakan gigi plot dengan uji Kolmogorov-Smirnov tadi sama kesimpulannya. Kemudian yang residual plot ini untuk melihat heteroskedasitasnya. Nah, kalau pedomannya, kalau gambarnya ada pola itu biasanya terjadi hetero. Gambarnya ada pola terjadi hetero. Kalau nggak ada pola, homo. Nah, yang diharapkan homo gitu. Homoskedasitas yang diharapkan. Nah, ini gambarnya lihat ini. Ini ada pola-pola kan, garis-garis miring. Nah, ini pola. Ada pola. Berarti ini ada heteroskedasitas. Kesimpulannya sama dengan yang uji ini, Volkswagen, Grunfeld atau Harrison-McCabe ya. Sama kan? Nah, ini. Kemudian kita lihat lagi yang ini yang kualitas juga sama nih, ada lihat. Ada kecenderungan, ada polanya, berarti terjadi heteroskedasitas.
Kepuasan juga sama ya, ada pola-pola tertentu. Juga ada pola-pola tertentu. Jadi kalau melihat pola ini memang betul terjadi heterozidasitas. Nah, coba kita cek ulang untuk untuk eh, korelasinya ya. Korelasi antara untuk ngecek multiko-nya ya, untuk ngecek multiko apa tidak. Nah, ini. Nah, lihat. Yang kita lihat adalah variabel independen dengan independen. Ya, kualitas dengan kepuasan. Nah, ini. Nah, nilainya 0,203. 0,203. Sangat rendah di bawah 0,5. Berarti memang betul tidak terjadi multikolinearitas. Ya, tidak terjadi multikolinearitas. Kalau terjadi multikolinearitas ini biasanya nilainya tinggi 0,7 0,8 ya. Kuat lah. Seperti itu. Jadi ini tidak ada karena nilainya ini R-nya 0,203, sangat rendah. Nah, seperti itu cara menganalisis regresi berganda dengan Jamovi ya, dengan Jamovi. Sekian, terima kasih.